Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggab, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula hadir tengah-tengah kita Al-Habib Mahdi Al-Habsi, Ustaz Abdul Razak Qasdi, Ustaz Muhyiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita dengan berkat hadirnya beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di dalam malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk menghadirkan daripada arwah sholihin, arwah orang-orang soleh. Untuk apa itu semua? Masyaykhil hadrah asalana nadrah bijahi ahlillah yamhutunuballah. Masyaykhil hadrah asalana nadrah, wahai para masyaykhil hadrah yang kita baca tadi semua, masyaykhil hadrah asalana nadrah, coba pandang kami. Untuk apa? Menghapuskan daripada dosa-dosa kami, sehingga tertanam ke dalam hati-hati kita ada ta'alluq bis-sholihin, cinta kepada orang-orang soleh. Maka apa kata Al-Habib Abdul Qadir Maula Gaidun? Mahabbuhum mahbub yahsullahul matlub. Cinta kepada mereka pasti bakalan dicintai oleh mereka, dan cinta kepada mereka akan menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Makanya kata Syekh Asy-Sya'rani, beliau menjelaskan, apabila Allah ingin mengambil iman seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hati orang tersebut untuk mengganggu para aulia wa sholihin. Nyaci maki orang-orang soleh, nyaci maki wali, benci sama wali. Apa tuh wali kayak gitu? Apa tuh kayak gitu? Mana ada wali kayak gitu? Ini orang zaman sekarang banyak, ya. Orang dibilang khurafat, orang dibilang syirik, orang dibilang wah kalau yang kayak gitu datang ke sini baca terjemahannya udah, nggak mau sholat sama kita kayaknya. Kenapa? Waduh, isinya kayak gini. Minta sama orang-orang soleh dengan keberkahan mereka. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau menjelaskan cerita tentang orang-orang soleh. Kita menghadirkan arwahus sholihin. Junudun min junudillah. Ini adalah tentara-tentaranya Allah untuk menguatkan hati al-muridin, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting. Makanya para habaib, kita para habaib ini cukup satu, berpegang teguh di dalam thariqah mereka, maka kita bakalan ditolong. Makanya tadi Al-Habib Ali bin Hasan mengatakan tadi di dalam qasidahnya, Ali bin Hasan, kalau Ali bin Hasan dalam keadaan susah, qul ya Umar, katakan wahai Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Menghadirkan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas supaya dapat pertolongan dari Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari majlis yang seperti ini. Kita diajak untuk berada di dalam thariqah salafun salih, thariqah Bani Alawi, supaya cinta kepada mereka. Kita punya hajat, bakalan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita punya kesusahan, Allah bakalan angkat dengan berkat siapa? Dengan berkat mereka orang-orang yang soleh, ya. Makanya kita beruntung, jangan jauh-jauh dari yang kayak gini, ya. Karena kata Imam Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitab Sabil Ittikar, bahwasannya nih orang di zaman arwah nih semuanya udah kumpul, ya. Udah kumpul. Kalau kumpulannya sama orang-orang baik, maka di dunia bakalan kumpul sama orang-orang baik. Merasa nyaman, alhamdulillah, enak ya. Hadir majlis tuh enak. Saking enaknya bisa tidur, saking enaknya bisa ngiler di majlis, bisa yang namanya bisa apa lagi, ngorok. Untung waktu itu ada saking enaknya main game di majlis, subhanallah, nyari pusreng di majlis. Wah, ini biar berkah nih gamenya. Ngaco nih orang, ya. Ini orang aneh, ya. Ini saking nikmat, ya, nikmat. Makanya kalau kita kumpulannya di zaman arwah,
zaman orang-orang, zaman arwah, waktu kita bala syahidna, kita menyaksikan bahwasannya Allah adalah Tuhan kami. Tergantung, kalau kumpulannya orang baik nanti di dunia kumpulnya sama orang-orang baik. Tapi kalau di arwah kumpulannya sama orang syar, orang-orang buruk, ya di dunia juga kayak gitu. Di majelis taklim gelisah bawaannya, pengen cepet-cepet balik, padahal balik juga nggak ada apa-apa. Mending ada makanan loh, makanan juga nggak punya. Ini subhanallah. Makanya kita beruntung dijadikan apa? Orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh dan menghadirkan mereka orang-orang solehin. Makanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir kalau mau ziarah kepada orang soleh, beliau yang namanya mau ziarah tuh muter-muterin tangannya di tanah, diputerin sambil puterin di pasir gitu, diputerin apa? Menghadirkan daripada orang-orang soleh. Makanya ini kebiasaan ini sampai yang namanya waktu ziarah Nabiullah Hud. Kalau kita pernah ziarah, insya Allah semuanya ziarah ke kota Hadramut, benar gak? Amin. Amin, lemas amat nggak punya duit ente. Nggak punya duit, amin, lemas amat. Amin. Kalau kita ziarah ke kota Hadramut, ada yang namanya tempat magam Nabiullah Hud. Ya, di situ ada sumur. Nah sebelum ziarah Nabiullah Hud kan arak-arakan tuh biasanya ada yang namanya lomba yang namanya apaan? Unta tuh, unta. Nah sebelum itu ada ngumpul satu tempat, ada yang namanya sumur kering di situ. Nah para habaib biasanya di situ muter-muterin tuh pakai tongkat. Saya juga baru tahu, baru baca ini apa kebiasaan kayak gini. Ya bingung. Ini kebiasaan orang soleh. Ya. Nah di situ dibacakan arwah aulia, para ambia. Untuk apa? Karena arwah para wali min auliaillah dan arwah para ambia itu menyebar di afaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah waktu kita hadirkan, kita muter-muterin kayak gitu, nah itu arwah mereka hadir. Ya. Arwah mereka hadir. Makanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir setiap mau ziarah pasti di rumahnya muter-muterin dulu tuh. Muter-muterin terus baca Al-Fatihah ila ruh. Supaya apa? Supaya tertanam di dalam hatinya ta'alluq kepada orang-orang soleh. Cinta sama orang-orang soleh karena manfaatnya begitu besar. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Nih makanya manfaat dekat sama orang-orang soleh. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Man ra'ani, barang siapa orang yang melihat aku, maka pasti bakalan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus kata murid-muridnya, wahai guru, kok ngelihat ente bisa masuk surga, terus Abu Jahal sama Abu Lahab ngelihat Nabi gak bisa masuk surga? Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Kata Abu Yazid Al-Bustami, itu Abu Lahab sama Abu Jahal ngelihat Nabi Muhammad itu bukan yang namanya Nabi, bukan seorang Nabi, bukan kekasihnya Allah. Melihat Nabi Muhammad tuh anak yatimnya Abu Thalib. Cuma ngelihatnya apaan? Merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang merendahkan wali, maka nggak bakalan dapat barokah dari wali tersebut. Kalau kita hadir majelis yang seperti ini, cuma kita nggak menghadirkan hati kita, nggak cinta sama orang-orang soleh, ya baca doang, maka nggak dapat manfaat di antara kita. Makanya Abu Yazid Al-Bustami seorang wali min auliyaillah, orang soleh yang pernah satu saat ada seorang raja nyari, ada enggak di tempat ini orang yang sezaman dengan Abu Yazid Al-Bustami, karena Abu Yazid orang yang soleh. Ada orang tua, kata seseorang tuh ada orang tua, oh ayo kita ziarah sama tuh orang tua. Kata nih raja, saya pengen tahu apa yang diucapkan Abu Yazid Al-Bustami waktu hidupnya. Coba sebutin. Apa kata itu orang tua? Saya pernah dengar orang yang melihat saya gak bakalan tersentuh api. Kata raja, oh kayak gitu ngomongnya. Ayo sekarang ambilin kayu bakar, kita bakar nih orang. Bener gak ucapan Abu Yazid Al-Bustami? Dibakar nih orang gak terbakar. Subhanallah. Ini wali min auliyaillah. Lalu kata Al Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, apa kata beliau? Gubar Al Habib Abdurrahman Al-Asgab, Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dewilih Asgab, itu satu debu Habib Abdurrahman Asgab itu lebih utama daripada 70 daripada yang seperti Abu Yazid Al-Bustami. Bayangkan,
Sampai pernah satu saat Al Habib Abdurrahman Assegaf pernah satu saat duduk, dipanggil anaknya Al Habib Umar Al Mihdar, panggil, nih pegang kaki saya, dipegang sama Al Habib Umar Al Mihdar, dipegang, kok ada bekas pasir wahai Abah, pasir yang begitu harum. Apa kata Al Habib Abdurrahman? Saya barusan jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini makanya wali itu bisa lebih besar dari mana? Dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan aneh, orang-orang yang justru dekat sama wali bisa jadi orang-orang yang celaka. Apa kata Abu Hasan Al-Jausyaki? Beliau mengatakan, Abu Hasan Al-Jausyaki, alamatus saqawah, tanda-tanda orang celaka itu apaan? Dekat sama orang-orang soleh tapi tidak menghormati mereka. Ini hati-hati. Banyak nggak kalau kita ziarah kemana-mana, itu orang yang dekat kampung situ malah nggak pernah ziarah. Lihat luar Batang, lihat Empang. Kenapa? Ini alamatus saqawah, orang tersebut bisa meninggal su'ul khotimah, naudzubillah. Ya, makanya pernah di zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Ini Habib Abdullah Haddad dulu di Tarim, pindah sekarang ke Hawi. Nah, magomnya tetap di Zambal, cuma beliau punya yang namanya tempat di Hawi, bukan di kota Tarim ya, lewat dari kota Tarim. Terus ada yang nanya, murid Al Habib Abdullah ibn Haddad nanya sama Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, ya Habib, Kev, ini orang-orang gimana? Kok orang nggak paham Imam Haddad ini siapa? Habib Abdullah Haddad siapa? Qutbul Ghaus. Tapi orang nggak paham, biasa aja sama Imam Haddad, sama Al Habib Abdullah Haddad, masih hidup beliau, biasa aja orang-orang. Kok nggak ngambil manfaat dari Imam Haddad, nggak menghormati Imam Haddad? Apa kata Al Habib Ahmad bin Zain? Sukut, diem ente. Kalau seandainya orang tahu kemuliaan Imam Haddad, kita boro-boro bisa cium tangan ngobrol sama Imam Haddad, nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena Allah tutup nih. Orang-orang yang dekat sama wali bisa menjadi celaka. Kenapa? Tidak hormat terhadap mereka, apalagi nggak cinta sama mereka. Insya Allah dengan keberkahan kita istiqomah di dalam malam Senin ini, kita baca hadrah, semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita cinta kepada solihin, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, berada di dalam jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.